Selamat pagi, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Diajeng Sesia Pinka-Natalini Siahaini Dunia, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Pangkalan Brandan, Bajempir Besitang. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita landasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB terkasih, untuk bersatu hati di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan saat ini pada kesempatan hari ini, kami menyerahkan diri kami untuk dituntun melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika kami mengawali hari ini dengan firman-Mu, kami percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kami. Dan kiranya Tuhan berikan kami roh hikmat pengertian, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berdasarkan kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga ayat 11. Begini firman Tuhan dinyatakan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu dan dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-Mu itu dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu. Ingatlah akan firman yang Kau sampaikan kepada Musa, hamba-Mu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang-Mu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga-Mu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang ikhlas takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, ada sebuah kisah seorang pemuda yang sedang naik kapal. Dia bertujuan untuk pulang ke kampung halamannya, dan pada malam hari dia berada dalam kondisi mabuk laut. Dan pada saat itu
dalam kondisi dia yang kurang sehat, tiba-tiba dia dengar ada orang yang teriak dari jauh. Ada orang yang jatuh ke laut, tolong. Namun pemuda itu karena kondisinya kurang sehat, dia tidak berpikir untuk melakukan apapun untuk memberikan pertolongan. Dan karena di luar gelap, lalu dia membawa lentera kamarnya, lalu digantungkan di sebuah besi yang sedikit menonjol di sisi kapal. Dan keesokan harinya, sahabat GPB yang terkasih, dia mendengar orang yang diselamatkan itu bercerita, kemarin saya hampir tenggelam, dan juga di tengah gelapnya malam, pada saat itu ada seseorang yang menaruh lentera di sisi kapal. Ketika lentera itu menyinari tangan saya, sehingga pada saat itu sang pelaut melihat tangan saya dan langsung menangkap tangan saya ke sekoci. Artinya apa? Sahabat GPB terkasih dari kisah ini. Saat sesama kita ada dalam sebuah masa yang sukar, saat sesama kita ada dalam masa yang sulit, dan kita sendiri juga merasakan hal yang sama, pergumulan yang berat, hal kesukaran yang berat, sehingga kita mencoba untuk tidak peduli. Karena kita beranggapan kita harus melakukan hal yang besar. Padahal untuk menolong sesama kita tidak sesulit itu. Sebagaimana yang dilakukan Nehemia dalam bacaan Alkitab kita pada perenungan pagi hari ini. Pembacaan Alkitab kita, sahabat GPB terkasih, merupakan doa Nehemia bagi orang Israel. Siapa Nehemia? Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Raja Artasasta, Raja Persia. Dan juru minuman itu tugasnya adalah dia mencicipi anggur raja untuk memastikan bahwa minuman raja ini tidak beracun dan aman. Dan yang jelas adalah posisi Nehemia itu sungguh penting dalam perjalanan kehidupan raja, karena dia harus memastikan hidup raja dan keselamatan seorang raja. Sahabat GPB yang terkasih, Nehemia saat itu juga tinggal di dalam lingkungan kerajaan. Dan dia pasti kehidupannya sangat nyaman. Dan dia pasti kehidupannya sangat terjamin. Karena posisi sebagai juru minuman itu adalah posisi yang diinginkan banyak orang. Dan sudah hidup enak, sudah hidup nyaman, mungkin semua apa saja sudah tersedia. Gak usah sibuk pikir orang lain. Yang penting hidup saya enak. Tapi tidak dengan Nehemia. Nehemia justru sangat prihatin dengan kondisi yang dialami oleh saudara-saudaranya di Yerusalem. Nehemia bergumul dengan kehidupan Israel. Dia mendengar dari Hanani, saudaranya, bahwa beberapa dari orang Yehuda, sisa Israel, mereka ada dalam kesukaran yang besar, bahwa tembok Yerusalem yang menjadi lambang kehormatan bagi mereka akan diruntuhkan. Dan Nehemia pada saat itu mendengar kabar dari Hanani, saudaranya. Dia menangis, dia berkabung, dan pada saat itu dia juga berpuasa dan berdoa. Di dalam doanya, sahabat GPB terkasih, ada pengakuan Nehemia tentang siapa Allah. Allah itu Allah semesta langit, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Dan di dalam doanya dia juga mengaku dosanya. Dia juga mengaku dosa keluarganya, bahkan dosa bangsanya. Nehemia memohon belas kasihan Allah, agar Allah mendengar apa yang menjadi permohonan doa Nehemia. Ini untuk kebaikan yang akan terjadi bagi saudara-saudaranya. Nehemia melalui doanya juga dia berdoa dengan keyakinan dan iman bahwa Tuhan akan berpihak kepadanya. Dan juga Tuhan akan berpihak kepada saudara-saudaranya. Sahabat GPB terkasih, melalui bacaan Alkitab kita hari ini, kita semua pagi hari ini diingatkan bahwa dalam menghadapi kesukaran hidup,
dalam menghadapi pergumulan yang sulit dalam hidup ini. Berdoa kepada Tuhan adalah cara agar kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan juga memiliki kepercayaan bahwa hanya Tuhanlah yang punya kuasa. Hanya Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Dan juga yang selanjutnya, sahabat GPIB terkasih, seringkali ketika kita mendapatkan masalah atau kesukaran hidup, kita lebih sering bergumul dan sibuk sendiri mencari solusi. Namun kita lupa bersandar pada kekuatan Tuhan. Jadi apapun kondisi yang saat ini sedang sahabat GPIB hadapi, kiranya kita jangan sampai lupa berseru kepada Tuhan. Jangan sampai lupa kita mengandalkan Tuhan. Dan selanjutnya sahabat GPIB terkasih, doa itu bukan hanya tentang diri sendiri. Namun dari Nehemia kita belajar bahwa doa itu juga bisa menjadi sarana untuk menolong orang lain. Dengan mendoakan agar Tuhan meringankan beban kepada sesama kita yang menderita, kepada mereka yang bergumul. Dan juga oleh karena itu marilah melalui firman Tuhan saat ini, perenungan pagi hari ini, kita berdoa bagi sesama kita. Kita berdoa bagi persekutuan, kita berdoa bagi pelayanan kita, kita berdoa bagi kesaksian kita. Dan seperti Nehemia, dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, tapi dia tidak lupa diri. Dia masih ingat dengan orang-orang, bahkan saudara-saudaranya di Yerusalem. Artinya kita juga diingatkan, apapun yang saat ini kita miliki dalam hidup kita, kekuasaan, jabatan, apapun itu, jangan sampai kita lupa diri. Tapi justru Tuhan memakai kita dengan apa yang dipercayakan kepada kita dari Tuhan untuk menolong dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Dan kami diingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus bersandar kepada kekuatan-Mu ya Tuhan. Dan dengan doalah kami memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dengan meyakini bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kami. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kami. Ketika kami mengalami masa yang sulit, ketika kami mengalami pergumulan dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Juga kami diingatkan ya Tuhan, agar kami dapat selalu menyatakan kasih Tuhan dengan mendoakan sesama kami, dengan saling perhatian satu dengan yang lain, saling menolong dan mengasihi. Dan biarlah Tuhan memampukan kami untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat dan menyatakan kasih Tuhan dengan saling tolong menolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Kami yang melakukan pelayanan, kami yang beribadah, dan juga kami yang melakukan tugas dan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan menuntun kehidupan kami. Dan juga kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan, dalam keluarga tiap keluarga, dan juga pribadi tiap pribadi. Juga kami menyerahkan kehidupan pelayanan kami. Kami juga menyerahkan pekerjaan dan usaha kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Biarlah kuasa Kristus senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan kami senantiasa memperoleh sukacita dan damai sejahtera yang dapat kami rasakan dan kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa, permohonan, dan ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Morning Call pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.